Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Peluklah aku. Ketika engkau menyatakan cinta kepadaku, bukan kata-kata yang meluncur dari mulutmu yang kuperhatikan, melainkan bibirmu yang bergetar dan pandangan matamu yang nampak liar, seperti mencari sesuatu yang tidak jelas. Aku mengerti, menanggung rasa malu. Jantungmu berdebar sehingga bibirmu bergetar, sehingga suara yang keluar terdengar parau. Mungkin juga karena engkau sekarang dalam suasana kosong, tidak punya kesibukan, tidak punya tugas dan kewajiban yang harus engkau selesaikan, sehingga engkau benar-benar tenggelam dalam lamunan. Sehingga volume kegelisahanmu terus meningkat, melebihi kewajaran. Untuk itu, aku anjurkan kepadamu, carilah kesibukan, apa saja yang penting bermanfaat, guna menurunkan volume kegelisahanmu sampai pada batas yang wajar. Juga akan dapat meluruskan kembali sudut pandangmu terhadap kehidupan ini. Bila engkau ingin menggapai keberhasilan yang gemilang, wahai kekasihku, dengarkanlah nasihatku baik-baik. Pertama-tama, hilangkan segala rasa penyesalanmu terhadap masa lalumu. Terima saja apapun yang telah terjadi atas dirimu di masa lalu sebagai pelajaran penting untuk hidupmu sendiri. Kedua, terimalah kondisimu sekarang ini apa adanya, berdasarkan percaya diri yang engkau bangun dalam dirimu. Kemudian yang ketiga, hadapilah masa depanmu dengan penuh keberanian. Jangan ada rasa takut sedikit pun. Pada umumnya, memang, wahai kekasihku, orang yang punya IQ di atas 110 atau orang yang jenius yang punya IQ di atas 130 sangat sulit sekali terjebak dalam hubungan cinta. Memang sangat sulit beradaptasi dengan orang-orang seperti mereka. Akan tetapi, di sisi yang lain, engkau sebagai perempuan, tetap engkau adalah perempuan. Engkau mampu menyembunyikan kesedihanmu bertahun-tahun, sampai tidak ada seorang pun yang dapat menyangka atau menduga-duga bahwa engkau dalam kesedihan. Tetapi engkau tidak mampu menyembunyikan kegembiraanmu, walaupun hanya 1 hari. Ternyata belum juga 1 hari, engkau telah banyak bercerita kepada teman-temanmu bahwa engkau telah bertemu bersamaku. Menjadi sifat umum bagi kebanyakan perempuan, banyak bicara dan lancar ngomong. Perempuan sulit untuk diam, selalu ingin bercakap-cakap dengan handai tolan dan bercerita tentang dirinya. Demikian juga ketenangan yang terlalu sempurna tidak dapat membantu otak untuk berkonsentrasi. Karena otak kita ini juga memerlukan sedikit kegaduhan
untuk memancing supaya otak kita bekerja dengan kualitas yang baik. Juga demikian pula wahai kekasihku, bahwasanya berbincang-bincang dengan seorang perempuan seperti yang aku alami bersamamu. Padahal waktu perbincangan kita tidak lebih hanya sekitar 10 menit. Ternyata pengaruhnya sangat besar sekali. Sekarang aku merasakan nafasku semakin lega. Tubuhku semakin berenergi. Dan lebih dari itu, pikiranku semakin terbuka. Sesungguhnya cinta itu, wahai kekasihku, dapat kurasakan ketika aku duduk di sampingmu, sekalipun tanpa sepatah kata pun yang terucap. Sekalipun demikian, aku merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Rasa kebahagiaan seperti itu berawal datang dari sekresi zat kimia di dalam otak. Mungkin ini yang disebut meningkatnya hormon dopamin yang membuat kita bahagia. Selama ini, apa yang engkau keluhkan, bahwa teman-temanmu tidak merasakan atau tidak mengerti rasa sakitmu akibat perbuatan dan perkataan mereka. Mereka tidak pernah merasa berdosa sama sekali, disebabkan karena engkau selalu memaafkan dengan mudah, sehingga mereka tidak mengerti hatimu terluka. Orang yang punya otak cerdas, wahai kekasihku, biasanya mengalami kesulitan untuk tidur, dikarenakan otak mereka terlalu aktif. Bila engkau mengalami susah tidur, Kuberikan izin engkau untuk menghayal yang indah-indah sebagai pengantar tidur. Kemudian engkau dapat bangun di pagi hari sesuai dengan keinginanmu. Tidak perlu dibantu dengan jam waker, asalkan engkau sebelum tidur berpikir terlebih dahulu bahwa engkau ingin bangun pukul sekian. Sejak engkau menggunakan media sosial, kulihat engkau semakin jarang membaca buku dan majalah maupun koran. Padahal membaca buku cetak lebih nyaman daripada membaca di layar komputer. Akhir-akhir ini, aku merasakan ada semangat baru untuk pergi kerja. Sebabnya dapat dipastikan, karena aku ingin bertemu bersamamu, bukan karena aku mencintai pekerjaan. Demikian juga anak-anak rajin berangkat sekolah, bukan karena ingin belajar, melainkan ingin bermain dan bercakap-cakap dengan teman-teman dan handai tolan. Tetapi sebaliknya, aku memperhatikan engkau nampak seperti malas berbincang-bincang dengan teman sekantor. Aku menduga sebabnya bukan karena engkau tidak punya pikiran yang ingin disampaikan kepada teman-teman, melainkan karena engkau meyakini bahwa teman-temanmu tidak punya kapasitas untuk dapat memahami pikiran-pikiranmu. Ini artinya engkau sudah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir. Namun demikian, perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa berbincang-bincang atau bercengkerama dengan orang yang aku cintai dapat meringankan kegelisahan dan ketegangan, dan bahkan dapat meningkatkan percaya diri. Orang-orang yang cerdas seperti dirimu, wahai kekasihku, biasanya mudah terjebak dalam perangkap bila dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, karena mereka merasa cerdas, sehingga secara tidak sadar mereka merendahkan kemampuan-kemampuan orang lain. Di samping cerdas, engkau juga punya paras yang cantik jelita. Tetapi walau bagaimanapun, harus disadari bahwa perempuan yang paling cantik adalah perempuan yang cukup dengan menggunakan sedikit make up, tetapi lebih banyak berhias diri dengan moral yang tinggi.
nilai-nilai luhur dan sopan santun, serta selalu hormat kepada siapapun. Jangan terlalu gampang meyakini bila ada orang-orang yang membencimu. Pasti ada sebabnya yang logis dari kesalahan yang engkau lakukan. Ternyata tidak demikian. Wahai kekasihku, banyak di antara mereka yang punya gangguan kejiwaan. Mereka sendiri menyadari mengapa mereka membencimu, yaitu karena engkau lebih istimewa dan lebih baik dari mereka. Atau karena engkau banyak dikagumi orang, atau juga karena mereka cemburu kepadamu. Ada satu kebiasaan yang selalu engkau lakukan. Sepertinya engkau tidak mampu untuk meninggalkannya. Sangat besar kemungkinan kesulitan yang engkau hadapi untuk meninggalkan kebiasaan tersebut adalah dikarenakan ada keterkaitan bersama kelezatan dan kenikmatan yang engkau rasakan. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah engkau mencari pengganti kebiasaan yang lain, tetapi mengandung kenikmatan dan kelezatan. Yang paling baik adalah kebiasaan membaca buku. Hanya bedanya, kelezatan emosional diganti dengan kelezatan rasional. Lebih baik aku menegurmu secara terus terang dengan kata-kata yang jelas dan gamblang, daripada aku menegurmu dengan cara mengabaikan. Dengan cara pertama engkau bisa tahu apa kesalahanmu, tetapi dengan cara yang kedua membuat engkau banyak berpikir untuk mengetahui apa salahmu. Selalu saja, wahai kekasihku, engkau menangis karena engkau tidak mampu untuk berkata tentang sesuatu yang menyakitkan hatimu. Salah satu yang sering aku amati adalah engkau seringkali menggerak-gerakkan kakimu ketika engkau sedang berbicara denganku. Sehingga aku mengerti engkau dalam keadaan tidak sabar dan mudah cepat bosan. Semua pekerjaan yang kau hadapi ingin secepatnya dapat diselesaikan. Kakimu yang selalu bergerak-gerak bukan dikarenakan detak jantung yang semakin kencang berdegup karena engkau berada di hadapanku, melainkan karena dia dalam hatimu ada cinta. Nah, rasa cinta ini yang menyebabkan sekresi zat kimia di dalam otakmu. Selanjutnya otakmu mengirim sinyal kepada jantungmu yang menyebabkan jantungmu berdegup lebih kencang. Aku sama sekali tidak menduga. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa aku dimutasi ke kota yang lain. Sekalian promosi juga jadi kepala kantor. Sehingga rencana akan melamarmu terpaksa ditunda dulu. Tapi juga alhamdulillah aku dimutasi ke kota lain, tetapi tidak jauh. Hanya sekitar 1 jam perjalanan. Sehingga akibatnya aku tidak bisa bertemu denganmu setiap hari. Entahlah apa yang terjadi dalam diriku. Hanya saja aku merasakan karena jarang bertemu, cintaku kepadamu semakin menggebu-gebu. Mungkin ini yang disebut dengan renggutan frustasi. Aku tahu engkau semakin banyak tersenyum di hadapanku. Tetapi juga aku mengerti senyuman bagi seseorang perempuan adalah cara untuk menyembunyikan kegalauan di hati. Beda halnya dengan lelaki. Untuk menyembunyikan kegalauan di hati, adalah dengan mengumbar kritik pedas atau komentar-komentar yang keras. Tapi walau bagaimanapun, aku merasa tenang ketika engkau setuju pernikahan kita ditunda tahun depan karena terganggu dengan mutasi kerja. Demikian pula tidak pernah aku duga
engkau datang ke rumahku di tengah malam. Minta segera nikah saja dulu. Yang penting halal. Adapun resepsi bisa tahun depan. Aku kesepian, Kang Mas. Aku khawatir. Barangkali ada sesuatu halangan yang dapat menggagalkan rencana kita. Jelasmu memohon kepadaku dengan nada sedih. Sekonyong-konyong engkau pejamkan matamu. Terucap dengan suara perlahan. Peluklah aku. Indramayu, 9 November 2023, Abdul Syakur Yasin. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih, sampaikan sesal ini.